Integrasi, kita coba yuk ngobrol-ngobrol dengan pemilik daripada klinik Budi Mulia, yaitu Ibu Heni MSI, dan bagaimana pelayanan atau apa saja yang ada di klinik Budi Mulia ini. Yuk kita masuk. Halo, ya saya dengan Mokhtar ya. Oke, boleh nggak saya ketemu dengan pemilik? Boleh Bapak, silakan. Ada ya? Ada. Oke, siap ya. Ada ya? Yuk di sebelah mana? Sebelah sini. Yuk kita lihat terus. Oke. Assalamualaikum. Ini ada ya, integrasi. Ini dengan Bu Heni ya, Ya. pemilik daripada klinik Budi Mulia. Bu, saya mau ngobrol-ngobrol, boleh nggak? Boleh, silakan. Gimana nih saya dulu? Boleh di sini juga nggak apa-apa. Oke, Ya. di sini ya. Ya. Oke, integrasi silakan kita ngobrol dengan Ibu Heni ya. Ya. Nah, Bu, ini kepo nih sedikit. Udah berapa lama sih klinik Budi Mulia ini? Klinik Mulia Medika Ya. ini berdiri tahun Ya. baru 5 tahun yang lalu. Baru 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Sekarang awalnya dari suatu praktek bidan kecil, Iya. seorang bidan desa yang mempunyai keinginan untuk mewujudkan klinik. Oh, Nah, iya. akhirnya dengan berbagai usaha, alhamdulillah terwujudlah klinik Mulia Medika ini. Dan baru 3 tahun ini kita sudah ikut bekerja sama dengan BPJS. Seperti itu ya, sudah melayani pelayanan umum dan BPJS. Jadi masyarakat sekitar sini bisa berobat dan Sudah bisa menggunakan layanan BPJS, kemudian juga umum juga bisa. Umum juga bisa. Terkait pelayanan yang ada di sini juga kita sudah lengkap untuk Iya. klinik Mulia Medika ini. Hmm. Atau mau sambil tur Iya. atau mau bagaimana? Jelaskan dulu. Jadi masyarakat sini yang punya BPJS bisa bisa. mendaftar ke sini ya, Ya, sudah untuk bisa. jadi pasien daripada klinik Budi Mulia Ya, ini. asal harus bergabung dulu untuk Oke. pindah paskes atau satu Iya. atau dua kali jika emergensi boleh kita layani. Kalau emergensi boleh langsung ke sini. Boleh. Seperti itu. Kalau hanya untuk menetap dan selanjutnya pengobatannya dia harus pindah paskes. Oh, jadi kalau accident mungkin bisa langsung ke sini ya, gunakan Ya. BPJS-nya. Tapi kalau mau istilahnya Tetap. menggunakan klinik Tetap. ini secara tetap, Hmm. ya integrasi harus pindah dulu paskes. Apa Yes. pas itu apa? Paskes fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan harus pindahkan Ya. dulu BPJS-nya seperti itu. Itu. Nah, kemudian ini Bu, kira-kira nih, ini ada apa saja sih pelayanan yang diberikan oleh klinik Budi Mulia ini? Pelayanan kesehatan yang ada di klinik Mulia Medika itu dari mulai pelayanan umum ya, pengobatan umum, Iya, gigi, iya. laboratorium, kemudian KIA, KIA KB, apa kesehatan ibu dan anak, Kesehatan ibu dan anak, iya. pemeriksaan kehamilan, kemudian KB, imunisasi, ada di sini semua, termasuk persalinan. Persalinan ada juga ya? sudah bisa. Ya, jadi tahun kemarin itu kami pernah jikat dulu karena Iya. kami mengurus izin dulu rawat inap, dan sekarang kita sudah bisa persalinan di klinik Mulia Medika. Kita sudah punya ruang khusus untuk persalinan. Ada ruangan khusus untuk persalinan. Ya, Jadi dapat nanti kita dikatakan, sambil tur ya. keliling. Oh iya, klinik ini dapat dikatakan sudah lengkap dong berarti ya? Sudah lengkap untuk Oh. fasilitas paskes pertama, Ya. sudah bisa dikatakan lengkap sama Iya. dengan mungkin puskesmas sekali ya, seperti itu. Hmm. Hanya pelayanannya kami buka baru sekitar 12 jam. 12 Belum jam. 24 jam. Oh, jadi pelayanannya baru 12 jam integrasi ya, jadi belum Ya, 24 jam. belum 24 jam. Mungkin nanti bisa ke depannya Insya bisa Allah. seperti itu kali ya. Ya, insya Allah sedang diwujudkan ke sana. Iya, iya, iya. Kemudian ini nih, kira-kira nih, masyarakat kan apa yang dilakukan, misalkan pengembangan kliniknya nih, ya otomatis kan klinik ini kan harus sosialisasi ke masyarakat bahwa di sini ada klinik Budi Mulia, terutama di lingkungan sekitar atau bisa jadi ke lingkungan di luar sekitar. Ini gimana, Bu? Jadi Strateginya? kami strateginya adalah pertama mungkin pendekatan dulu ke masyarakat ya, pendekatan ke masyarakat dan melakukan penyuluhan, Iya. mengajak kerjasama ke perusahaan-perusahaan, kemudian juga kami ikut berkontribusi dengan kegiatan puskesmas Iya. seperti pelayanan posyandu, kemudian juga kami juga nanti akan mengadakan bekerja sama dengan puskesmas untuk kegiatan penyakit tidak menularnya dengan kegiatan Iya. prolanis dan lain-lain. Iya. Jadi setidaknya kami sudah ikut berkontribusi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat bersama puskesmas. Luar biasa ya pelayanan dan juga sangat hebat sekali ya Bu programnya. Amin, amin, amin. Bu, tik atau pesan nih buat para pendengar integrasi di luar sana, kira-kira supaya mereka tidak terjadi sakit, dan kalau udah sakit bagaimana Bu seperti itu?
biar integrasi tahu nih seperti apa. Tips, kalau yang namanya manusia pasti ada sakit dan sembuh itu sudah kehidupan ya. Jadi kalau untuk mencegah supaya kita tetap sehat, pertama mungkin pola hidup sehatnya, mungkin banyak istirahatnya cukup, makannya juga kita sudah mulai diatur, tidak jangan sembarangan. Kemudian juga hindarilah stres seperti itu. Jangan lupa pemantauan cek kesehatan secara berkala minimal 6 bulan sekali kita lakukan pemeriksaan agar kita mendeteksi apa aja yang sudah terjadi perubahan di tubuh kita dari mungkin utamanya apa dalam makanan, apalagi di momen lebaran banyak sekali ikan, daging, santan yang mungkin bisa meningkatkan kolesterol yang akan membahayakan tubuh kita sendiri. Jadi jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara Nah, tadi pemeriksaan itu maksudnya pemeriksaan apa Bu? pemeriksaan Keseluruhan bahkan atau apa saja? baik fisik maupun laboratorium. Ya, setiap 6 bulan sekali minimal ya. Fisik, gigi juga kita cek. Semuanya dicek berarti. Jadi bisa pemeriksaan fisik, kemudian kesehatannya, apa sih untuk mengatur tekanan darahnya, bagaimana dokter akan melakukan pemeriksaan screening, pemeriksaan kesehatan, kemudian juga jangan lupa gigi juga kita suka gigi juga cek juga ya. Minimal 6 bulan sekali, kemudian juga ada pemeriksaan laboratorium, pertama untuk pemantauan gula, gula darah, asam urat, kolesterol itu wajib kita lakukan. Jadi agar kita mengetahui sejauh mana perubahan tubuh kita yang sudah mengalami penyakit tidak dulu. Integrasi harus lakukan cek loh 6 bulan sekali ya untuk keseluruhan badan. Nah mungkin Tik yang sudah sakit gimana nih Bu? Kalau yang sudah sakit, selain untuk meningkatkan imun dengan makanan, juga istirahat, dia tetap harus berobat. Harus berobat dan minum obat supaya imunitas dia, kemudian penyakitnya juga cepat sembuh. Tapi jangan lupa bukan hanya obat, tetapi doa dan upaya doa dan upaya juga ya Bu ya. Pola hidup sehat kita harus tetap ditangani. Integrasi katanya tadi ya, kalau kita masih sehat lakukan pemeriksaan 6 bulan sekali, dan bagi yang sudah sakit tentukan lakukan pengobatan Bu. Dan terakhir jaga juga kesehatan dan doa. Kedua ya seperti ini. Ini adalah ruangan untuk persalinan. Ruang persalinan khusus ya berarti masyarakat bisa menggunakan gedung ini untuk layanan persalinan, bisa menggunakan umum atau BPJS juga. Kemudian ini suasananya masih momen lebaran. Momen lebaran yang masih libur seperti ini. Jadi ini baru hari pertama ya. Oke. Hari pertama untuk melakukan pelayanan seperti ini. Yuk kita lihat lagi integrasi. Ada apa lagi? Ini kita ruangan periksa untuk yang bersalin ya, bersalin di sini. Pemeriksaannya, kemudian ini ada kamar bersalin. Kamar bersalin ada di sini juga ya. Nah ini integrasi yang mau melahirkan itu bisa di sini ya. Ini di sini menggunakan persalinan. Ada tabung oksigen segala ya? Semua wajib ada. Ya, tabung, tata laksana kedaruratan. Ada juga. Kemudian untuk persalinan bawah juga kita bisa di sini lakukan. Dari sini pasien boleh dirawat. Kemudian dari sini setelah aman, dikatakan aman baik kondisi ibu dan bayinya, pasien akan melakukan perawatan. Perawatan ini kita bisa Hebat juga Bu, ada ini ya, ada keran air juga ya, itu cuci juga ya. Luar biasa lengkap sekali ya. Oke. Ya. Ini ruang bersalin kita kasih kalau ada yang melahirkan, ini masuk ke ruangan sini ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke ruangan lihat lagi. Nah ini ruang perawatan. Nah, jadi kalau misalkan ibu yang sudah melahirkan di sana, dibawa ke sini. Bawa ke sini. Untuk istirahatnya. Istirahat di sini. Oh, istirahat di sini. Ya, Ya, bisa 1 hari 2 hari bisa di sini. Bisa. Oh, ini bayinya berarti ada di sini ya. Nah, ini integrasi ini kalau ibunya di sini, ya, bayinya di sini. Jangan disatuin. Gitu, ntar kalian chat. Jadi pasti satu rawat gabung satu ruangan yang sama ya. Ini kalau keluarganya yang ingin sendiri, tidak mau bisa dengan yang juga lain. Yang melahirkan di sana, ini keluarganya di sini yang nungguin. Ya. Nah, oh gitu. Kalau misalkan ini di sini juga kita sudah ada. Iya. Nah, ini ruang lipas ya. Ruang lipas umum. Ruang lipas umum maksudnya ini? Itu jadi misalkan saya bisa bergabung dengan yang lain, bisa di sini. Tapi kalau yang ingin privasi banget ya di kalau dia mau berdua melahirkannya. Ya, ini juga kita sudah ada
ruangan PI-nya, ruang tata laksana jadi. Iya. Oke. Nah, jadi Oke, semua ini peralatan kita tata laksana di ruangan khusus namanya ruangan pencegahan infeksi. Jadi kita tata laksana di sini dari mulai peralatan kotor sampai sterilisasinya ada di sini semua. Ya. Jadi juga ini mohon maaf karena momennya masih lebaran ya, jadi masih hari ada pertama ini, ya. Pertama. Nah, ini kamar mandinya, kita ada kamar mandi untuk pasien dan ada kamar mandi untuk petugas. Ini khusus karyawan kamar mandinya ya. Dan itu untuk pasien seperti itu. Ya. Oke. Ini kalau untuk kebidanan, tanggung jawabnya ini koordinator bidan namanya Bidan Mariam. Bidun Mariam. Bidan Mariam. Gimana nih Bu, berikan tip-tip kalau saat ada orang misalkan mau melahirkan seperti apa pelayanannya? Boleh dibuka maskernya Bu? Sorry. Gimana nih? Pada saat nanti ada pasien yang melahirkan, kita identifikasi dulu pasiennya ya, misalkan pasiennya keluhan dengan mules atau udah ada keluar air atau ada lendir darah gitu kan. Kita tanyakan dulu udah berapa minggu, takutnya dikhawatirkan dia di bawah 36 minggu atau prematur ya gitu. Jadi kalau misalkan prematur tidak boleh tolong di sini ya Pak ya. Kalau prematur tidak boleh? Tolong di tempat PMB ini dan praktek ini, karena prematur itu termasuknya. Maksud prematur itu apa maksudnya? Prematur itu di bawah belum bulannya. bulannya. Belum bulan. Betul, artinya belum bulannya gitu. Iya, kalau misalkan untuk di sini tuh yang normal-normal aja gitu ya, yang tidak ada penyulit atau tidak ada kelainan seperti itu. Jadi di sini kita identifikasi dulu pasiennya, ditanyakan berapa kali USG-nya, pemeriksaan hamilnya udah cek lab apa belum gitu. Jadi kalau misalkan khawatir kalau misalkan ada apa-apa kan kita lihat di riwayat buku pinnya itu sih. Ada gitu. riwayatnya Ya, melihat buku pinnya itu. Ya, kalau Iya. buku pinnya bagus, oke kita bisa lanjut untuk di sini lahirannya gitu. Walaupun itu udah pembukaannya udah ada gitu. Kalau misalkan memang belum ada, kita pulangkan dulu gitu biasanya gitu, karena takutnya khawatir di sini juga lama gitu kan. Di sini juga progresnya itu 1 atau 2 hari juga dia baru lahir. Iya. Jadi istilahnya profesional penanganannya ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Bidan. Mari. Oke. Yuk jangan kasih kita lihat lagi. Biasanya Ada lagi Bu. setelah pasien disiapkan persalinan dan pulang, pasien kami berikan biasanya setelah melahirkan itu pasien itu atau ibu melahirkan itu biasanya mengeluh pegel, nyeri, stres dan lain-lain. Jadi pulang tips dari kami itu pulang yang bersalin adalah cantik dan sehat. Jadi sebelum pulang kami berikan refleksi, pijat refleksi. Ada pijatnya juga ya kepada yang melahirkan itu? Iya. Kemudian lakukan treatment. Jadi pada saat pulang itu mereka dalam kondisi cantik, bersih dan tidak bau amis. Nah, kemudian baru kita lakukan photoshoot di sini sebagai. Sampai di photoshoot juga ya? Photoshoot juga kita. Ini maksudnya apa nih Bu? Ini hanya untuk hiasan saja. Pada saat mereka melakukan photoshoot kadang-kadang di sini. Photoshoot dengan bayinya seperti itu. Ada lagi Bu? Cukup. Bu, kalau gitu boleh nggak saya ingin cek kolesterol sama gula darah ya? Dan kasih, saya juga mau dicek dong. Ya, kalau cek kolesterol kita lakukan di klinik sana. sana. Oke, ya terus saya mau berobat di sini ya.